Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, mata pelajaran Pendidikan Geografi pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut video pembelajaran sebagai uji kinerja. Selamat menyaksikan. Istiadat. Siap. Jawaban. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kalian tadi bacakan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Bagaimana dan dengan kelas kalian sudah bersih kan? Sudah. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Haji Pangestu. Kenapa Haji Pangestu? Sakit. Terus siapa lagi? Ahmad Fauji. Kenapa Ahmad Fauji? Izin. Terus siapa lagi? Yusuf Kamal. Yusuf Kamal. Kenapa Yusuf Kamal? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan dan secepatnya masuk kembali ke sekolah. Oke. Kita lanjut ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Cici. Semua untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Cici. Kita lanjut kepada persepsi. Bagaimana kemarin masih ingat apa yang kalian ketahui tentang kenapa sih dalam penduduk kita harus mendata? Ini pendudukan itu harus didata. Kenapa harus didata? Ada yang mau menjawab? Saya Bu, Ya, Isa, silakan. karena untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan. Ya. Jadi kita harus supaya apa? Mengetahui untuk apa? Kebijakan. Nanti kalau kita sudah mengetahui sumber data kependudukan, lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Kita lanjut. Ada yang masih ingat minggu kemarin
pelajaran apa? Masih. Tentang apa? Ya, silakan Cucu. Materi kemarin yaitu tentang mortalitas dan antinatalitas. Ya. Kematian merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk, sedangkan kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Kalau mortalitas yaitu apa, Cu? Mortalitas merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Mengurangi yaitu kematian. Kalau antinatalitas yaitu kelahiran. Berarti kalau kelahiran yaitu menambah jumlah penduduk. Oke, Ibu sekarang akan lihat. Ini masih KD yang kemarin. Pembelajaran masih tetap di KD 3.5, yaitu apa? Menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. ya. KD keterampilannya. Yang di atas itu adalah KD pengetahuan, yang di bawah ini adalah KD keterampilan. Yaitu KD keterampilannya apa? Menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan data pelengkap. Oke. Tujuannya Memahami faktor dinamika dan proyeksi kependudukan, memahami mobilitas penduduk dan tenaga kerja, memahami kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, menjelaskan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan dinamika kependudukan, menganalisis sumber data kependudukan, mengolah dan menganalisis data kependudukan. kenapa ini berbeda? Ini indikator hari ini yang kalian akan pelajari. Tujuan pembelajarannya memahami kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, apa sih itu kuantitas penduduk? Di sini pengertian dari kuantitas penduduk secara umum yaitu kuantitas adalah ukuran nilai atau jumlah hasil dari pengerjaan yang dicapai. Dalam hal ini contohnya yaitu kuantitas bisa mencakup banyak hal. Misalnya jumlah siswa, ya, jumlah produk, jumlah pekerja dan lain sebagainya. Jadi kuantitas penduduk di sini adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir tadi antinatalitas, mati mortalitas, dan pindah tempat tinggal. Nah, pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk di situ adalah keseimbangan, kekuatan yang menambah, ya, dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Itu adalah pertumbuhan penduduk. Apa sih faktornya? Di situ ada faktor yang mempengaruhinya itu ada 3 tadi: kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian di situ disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor alami. Nah, migrasi yang bersifat menambah di sini ada migrasi yang masuk dan ada migrasi yang keluar. Kalau yang masuk adanya imigrasi, ya. Sedangkan yang bersifat mengurangi di situ adanya emigrasi. Nah, di sini macam-macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk secara alami, natural, jumlah selisih jumlah kelahiran dengan kematian. Ada rumusnya apa? T. Ya, T itu di situ adalah pertumbuhan penduduk. R-nya di situ adalah jumlah kelahiran, dan yang M-nya jumlah kematian.
segregasi tadi antara keluar dan masuk. Rumusnya bagaimana? T sama dengan R. Nah, dikurangi dulu. Ya dikurangi apa? Yaitu jumlah kematian. Ditambah lagi yang masuknya berapa, ditambah yang keluar. Ini nanti di akhir ya untuk evaluasi secara mandiri. Ada perhitungannya. Kita tadi sudah membahas tentang kuantitas, sekarang kualitas. Ya, kualitas penduduk di situ adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan seperti apa? Pangan, ya, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk yaitu apa? Kalau kalian memiliki pendidikan yang tinggi, maka di sini apa? Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kedua, kesehatan. Generasi, ya, generasi yang tidak ketercukupan gizi atau akan mempengaruhi pencapaian pertumbuhan dan perkembangan. Dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun mencerminkan kesejahteraan suatu negara. Dan yang ketiga, pendapatan ini apa? Hasil gaji ya per bulannya. Misalkan di sini pendapatan yang tinggi sangat mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Kalau kebutuhan pendapatannya tinggi, maka semuanya akan tercukupi. Masalah kependudukan. Nih masalahnya. Besarnya jumlah penduduk, ya, tingkat pertumbuhan yang tinggi, banyaknya jumlah penduduk miskin, persebaran penduduk yang tidak merata, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang ini adalah masalah kependudukan. Coba kalian lihat di situ. Gambar pertama, tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka ya, karena pertumbuhannya tinggi, semrawut, tempat tinggal enggak jelas di mana, yang penting mana bisa hidup. Akibat tingkat pendidikan yang rendah, tidak terpelihara sekolah, ya kan? Ini akibat tingkat kesehatan yang rendah. Misalkan sering sakit, dijemur, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kualitas penduduk yang tinggi, semua masyarakatnya bisa bekerja dengan baik, kan? Terus dari segi pendidikan, kalau pendidikannya yang tinggi dinomorsatukan. Karena apa? Pendidikan adalah nomor satu. Tuh, ya, mungkin nah ini untuk nanti. Tuh. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video. Oleh kalian lihat video tersebut. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengenai dinamika kependudukan khususnya kuantitas dan kualitas penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah kondisi di saat penduduk menunjukkan tentang dan menjadi penduduk. Ada 50 penduduk Indonesia yang besar dan tidak
kalian perpindahan penduduk. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan Bapak. Permasalahannya distribusi penduduk yang tidak merata menyebabkan dampak positif dan negatif pada bidang ekonomi, sosial, politik maupun lingkungan. Oke, tadi Ibu sudah perlihatkan ya apa yang tayangkan bahwa penduduk di sini, penduduk apa namanya, mengapa adanya kematian, mengapa adanya kelahiran. Di lingkungan kalian, misalkan setiap tahun pasti di situ akan ada jumlah bayi yang dilahirkan, ya. Nah, tadi apa yang Ibu sudah lihat, faktor mempengaruhi kualitasnya itu apa tadi kata Bapak? Pendidikan, yaitu kesehatan dan pendapatan. Nah, sekarang kita lanjut ke mengorganisasikan. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan memberikan LKPD kepada 5 kelompok. Setiap kelompok itu berbeda diskusinya, ya. Ibu akan memberikan dulu LKPD-nya. Silakan kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Ya. Boleh kalian baca ya langkah-langkah di LKPD tersebut, terus diskusikan oleh kalian, ya, diskusikan oleh kalian apa yang ada di LKPD tersebut. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke ya, kalian silakan analisis, identifikasi yang ada di LKPD tersebut. Ya, silakan. Ibu kasih waktu cukup 7 menit. Cukup ya? Ya, silakan. Ya. Udah siap? Siap ya? Nah, silakan. Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Siap, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia dan permasalahan kualitas penduduk di Indonesia. Permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia akan dibacakan oleh Ayu. Kuantitas penduduk Indonesia bisa diindikasikan dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kesebaran penduduk. Berikut ini beberapa permasalahan kuantitas penduduk di Indonesia, yaitu 1. Besarnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan potensi bagi tersedianya tenaga kerja di Indonesia. Namun, jumlah penduduk yang besar bisa menyebabkan masalah kependudukan. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang meliputi kuantitas dan kualitas penduduk. Yang meliputi kuantitas dan kualitas penduduk. Kualitas terbagi menjadi 6 bagian. 1. Kesehatan. Kesehatan penduduk bisa diukur melalui berbagai indikator seperti
yang baik dan prevalensi penyakit tertentu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor yang mempengaruhi kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi kuantitas penduduk akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah biasanya akan meningkatkan jumlah penduduk. 2. Migrasi. Orang-orang yang pindah ke suatu tempat, imigrasi, akan meningkatkan jumlah penduduk di tempat tersebut. Sementara orang-orang yang pindah dari suatu tempat, emigrasi, akan mengurangi jumlah penduduk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya dipersilakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan kuantitas dan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk harus dibarengi dengan kualitas yang baik sehingga secara bertahap peningkatan jumlah penduduk yang terkendali sekaligus menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk memenangkan persaingan global yang kian ketat. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Awam Farouk Ishak yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Serbu Kaltim Muhammad Sabani pada sosialisasi rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk Kaltim yang berlangsung di ruang kerjaan kantor Gubernur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa dampak kuantitas dan kualitas penduduk Indonesia yang terlalu banyak. Dampak dari kuantitas. 1. Tekanan pada sumber daya alam. Kebutuhan akan sumber daya alam akan meningkat yang dapat menyebabkan penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan. 2. Masalah infrastruktur. Infrastruktur publik seperti transportasi, sanitasi, dan perumahan mungkin tidak cukup untuk menampung jumlah penduduk yang besar. 3. Pengangguran dan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan, angka pengangguran dan kemiskinan bisa meningkat yang memadai untuk semua warga. Yang kedua, dampak dari kualitas yaitu 1. Penurunan kualitas hidup. Jika pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak ditingkatkan, kualitas hidup bisa menurun. Misalnya kesehatan masyarakat bisa menurun. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Dari presentasi yang pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 serta kelompok 5. Terima kasih ya. Kalian anak-anak yang sangat kreatif, anak-anak yang sangat hebat. Ibu berikan pos semuanya untuk dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5, adakah yang mau menyimpulkan dari hasil presentasi tadi? Ya, silakan Fahmi. Saya akan menyimpulkan dari
hasil diskusi kelompok 1 sampai kelompok 5. Pengendalian kuantitas penduduk harus dibarengi dengan kualitas yang baik, sehingga secara bertahap peningkatan jumlah penduduk yang terkendali sekaligus menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk memenangkan persaingan global yang kian ketat. Penduduk yang besar dan berkualitas juga akan bermanfaat bagi pembangunan negara, namun bila rendahnya kualitas akan menjadi faktor penghambat atau beban. Oke, terima kasih Fahmi atas kesimpulannya. Nah, untuk refleksi dari pembelajaran tadi, adakah di antara kalian yang belum memahami apakah itu misalkan dari masalah atau hambatan? Ya, silakan Rani. Apa hambatan dalam pemecahan masalah terkait kuantitas penduduk dan kualitas penduduk? Pemecahan masalah dari kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Di antara kalian, adakah yang mau menjawab? Refleksi dari Rani. Saya Bu. Ya, silakan, Dede. Kuantitatif permasalahan yang menyangkut kuantitas antara lain jumlah dan tingkat pertumbuhan pendudukan yang relatif tinggi. 2. Penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata. 3. Struktur umur penduduk yang tidak seimbang. Oke, ya, terima kasih Ibu menyimpulkan bahwa kualitas penduduk adalah kunci dari keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar ya belum tentu berhasil membawa kemajuan suatu negara, tetapi penduduk yang berkualitas di situ sudah pasti membawa kemajuan bangsa dan negara. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan? Suka? Happy? Terima kasih. Nah, untuk mengevaluasi secara individu, nanti Ibu akan berikan tugas dan oleh kalian kerjakan. Ibu tunggu sampai jam 5 sore ya. Nanti melalui Google ya. Nanti atau misalkan secara tertulis Ibu nanti dibagikan oleh kalian ya. Itu saja mungkin pembelajaran hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat. Siap. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Istiadat.